Salam sukses selalu. Saya Safiuddin, SE MMCNP, founder dan CEO Borneo Group. Saya akan berbagi beberapa video tentang pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu sudah dipopulerkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu oleh Sigmund Freud. Beliau termasuk salah satu pencetus aliran yaitu psikoanalisa di dalam ilmu psikologi. Beliau menggambarkan pikiran sadar dan bawah sadar itu seperti gunung es. Ya. Jadi gunung es itu yang tampak di permukaan laut itu lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak tampak di bawah permukaan laut. Ya. Jadi dapat diumpamakan pikiran bawah sadar itu seperti bagian bawahnya yang tidak tampak, tidak terlihat dari permukaan laut. Sedangkan pikiran sadarnya itu yang tampak. Ya, jadi pikiran yang tampak itu yang terlihat di permukaan laut ya. Seperti itu. Saya ingin memberikan beberapa gambaran tentang pikiran bawah sadar ini supaya kita bisa memahaminya dengan lebih mudah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa aktivitas hidup kita dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan saat sedang tidur itu semuanya dikendalikan oleh isi pikiran kita. Jadi tindakan kita itu dikendalikan oleh isi pikiran kita. Ya. Nah, ini saya akan memberikan contoh ya. Ada dua orang yang biasanya saya jadikan contoh untuk menjelaskan tentang pikiran sadar dan bawah sadar ini, atau menjelaskan bahwa tindakan kita ini diawali dari isi pikiran. Oke ya. Saya bertanya kepada orang yang pertama, sebut saja namanya ini Pak Joko ya. Apa yang akan Pak Joko lakukan kalau seandainya di hadapan Pak Joko ada seekor ular kobra yang siap untuk mematok ke arah wajah Pak Joko? Saya akan lari, Pak, kata Pak Joko ya. Lalu saya tanya lagi, kenapa Bapak lari? Ya karena saya takut dipatok, jawabnya. Saya kejar lagi dengan pertanyaan, kenapa Bapak takut dipatok? Apa yang salah dengan dipatok? Ya, tentu saja saya mati, Pak, kalau dipatok ular kobra, jawabnya dengan tertawa. Memang Pak Joko pernah mati karena dipatok ular? Saya bertanya kembali. Ya belum pernah lah, Pak, katanya. Artinya Bapak kan belum punya pengalaman dipatok ular. Kok Bapak bisa tahu kalau dipatok ular itu akan mematikan? Pak Joko sambil mengangguk-angguk ya, kembali menjawab, ya karena itu kan yang saya dengar dari orang-orang, katanya. Oke, ya. Artinya tindakan Pak Joko untuk menghindari ular kobra yang ada di hadapannya bukan berarti Pak Joko tersebut punya pengalaman dipatok ular kobra tersebut gitu ya. Dalam artian belum pernah mengalami secara langsung. Walaupun tindakan tersebut didasari dari cerita orang lain yang sudah mengalaminya langsung. Ya. Nah, Pak Joko tersebut sangat yakin dan percaya bahwa ular kobra berbahaya, bahkan bisa mematikan. Karena itulah informasi yang didapat dari dulu sampai saat ini. Sehingga informasi yang didapatkan menjadi acuan untuk tindakan Pak Joko tersebut menghindari ular kobra tersebut. Ya. Jadi Pak Joko menghindari ular kobra bukan ular kobranya yang mematikan. Pak Joko menghindari ular kobra karena begitulah informasi
yang Pak Joko dapatkan tentang ular kobra. Informasi yang ada di dalam pikiran menentukan tindakan. Oke. Jadi ini poinnya yang ingin saya jelaskan kepada Anda, ya. Tadi bahwa isi pikiran kita menentukan tindakan kita. Ya. Sekarang orang yang nomor 2 di samping Pak Joko, sebut saja namanya Pak Asep. Lalu saya beralih pada Pak Asep dan bertanya, Pak Asep, Pak Joko kan tadi kabur lihat ular kobra itu. Sekarang ular yang sama yang sudah bikin Pak Joko lari tadi itu mendatangi Pak Asep. Ya. Tapi bayangkan seandainya Pak Asep ini anak pawang ular paling sakti. Sejak kecil sudah diajarkan untuk menjinakkan ular, bersahabat dengan ular, serta di rumahnya itu sudah banyak memelihara ular. Dan bukannya hal yang aneh, karena sedari kecil sudah berteman dengan ular. Jadi, apa yang Pak Asep akan lakukan ketika ular kobra itu menghampiri Pak Asep? Ya, saya tangkap, Pak. Saya ajak main-main, bahkan saya cium, kata Pak Asep. Waduh, berbeda sekali jawabannya, betul? Pak Joko tadi lari melihat ular itu, sedangkan Pak Asep, ya, dia tidak menghindari ular itu, bahkan mengelus-elus ular itu. Ya. Nah, bisa kita lihat bersama ular yang sama, tapi tindakan kedua orang itu berbeda. Ya, karena isi pikiran mereka tentang ular itu berbeda. Anda sudah mulai paham sampai di sini? Ya, betul. Tindakan kita dalam menyikapi sesuatu itu bisa berbeda sesuai dengan informasi yang kita dapatkan tentang sesuatu tersebut, yaitu tindakan akan mempengaruhi nasib kita. Tindakan akan mempengaruhi hasil yang kita capai dalam hidup ini. Maka bisa dikatakan isi pikiran kita akan menentukan nasib kita. Isi pikiran kita akan menentukan hasil yang bisa kita capai dalam hidup ini. Ya, itu dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Salam sukses selalu.